selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Amalia Reski akan sedikit menjelaskan mengenai Kerajaan Turki Utsmani hingga Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang didirikan pada tahun 1281 Masehi oleh kabilah Kayik Ugus. Kabilah Kayik Ugus ini bertempat tinggal di wilayah Mongol atau utara negeri Cina, dan kehidupan mereka mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari Turki mereka pindah ke Persia, dari Persia mereka pindah ke Irak. Tidak lain perpindahan mereka ini karena mengalami serangan dari bangsa Mongol yang kala itu dipimpin oleh Genghis Khan. Singkat cerita, mereka meminta perlindungan kepada dinasti Saljuk yang kala itu dipimpin oleh Sultan Alauddin Kaykobat. Kepemimpinan Turki kala itu dipimpin oleh Ertugrul. Nah, Ertugrul ini selalu membantu Sultan Alauddin Kaykobat dalam berbagai peperangan, salah satunya yaitu peperangan melawan Bizantium. Nah, karena membantu dalam peperangan Bizantium ini, Sultan Alauddin Kaykobat memberikan penghargaan kepada Ertugrul berupa wilayah Asia Kecil. Baik, selanjutnya setelah sepeninggal Ertugrul, Kerajaan Turki Utsmani ini diserahkan kepada anaknya dan dipimpin oleh Utsman. Pada kala ini, dinasti Saljuk mengalami banyak peperangan dari bangsa Mongol yang mengakibatkan dinasti Saljuk terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Kemudian, melihat hal itu, Utsman mengklaim kemerdekaannya dan mendirikan Kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, kepemimpinan Orhan. Kepemimpinan Orhan ini terjadi pada tahun 1326 sampai dengan 1360 Masehi. Pada saat itu, Orhan membentuk pasukan yang sangat kuat yang kita sebut sebagai pasukan Jenisari untuk memberikan perlindungan kepada wilayahnya. Pada saat ini, Kerajaan Turki Utsmani mengalami ekspansi yang besar-besaran karena pemimpin Orhan ini melakukan penaklukan di berbagai wilayah. Setelah sepeninggalnya Orhan, kemudian dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Pada kepemimpinan Muhammad Al-Fatih ini juga mengalami kemajuan karena dapat menaklukkan kota besar, yaitu kota Konstantinopel. Singkat cerita, setelah sepeninggalnya Muhammad Al-Fatih, kemudian kepemimpinan ini diserahkan kepada Bayazid yang kedua. Bayazid yang kedua ini sebetulnya mengalami banyak kemunduran karena beliau terlalu memperhatikan tasawuf dan tidak memperdulikan peperangan, sehingga banyak sekali rakyat yang tidak patuh terhadap beliau dan tidak suka akan kepemimpinan beliau. Dan ketika melihat hal itu, Bayazid ini mengundurkan diri dan diganti oleh anaknya Salim I. Sebetulnya puncak dari Kerajaan Turki Utsmani ini pada saat kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni karena berhasil membentuk undang-undang yang mengatur masyarakat dan melakukan penaklukan di berbagai wilayah. Akan tetapi, sepeninggal dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini tidak ada sultan yang dapat dipercayakan karena kepemimpinan mereka yang tidak tegas dan berwibawa. Banyak berbagai penyelewengan mengenai keuangan negara dan mereka hidup dalam keadaan kemewah-mewahan pada saat itu. Selanjutnya, Kerajaan Turki Utsmani ini mengalami fase peralihan pada tahun 1923 Masehi dan ditetapkan sebagai negara republik oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dalam memperjuangkan kemerdekaannya ini, Mustafa Kemal Atatürk mendapatkan dukungan dari suku Kurdi karena suku Kurdi ini merupakan suku yang terkuat pada kala itu. Akan tetapi, hubungan mereka ini tidak berlangsung lama karena memiliki pandangan ideologi yang berbeda. Dan pada saat itu, Mustafa Kemal Atatürk ini menghilangkan sistem kekhalifahan dan sistem kesultanan diganti dengan sistem sekuler. Karena melihat hal tersebut, suku Kurdi ini merasa sangat marah dan berusaha mempertahankan identitasnya yang disertai dengan nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai masa kejayaan Turki Utsmani. Masa kejayaan Turki Utsmani ini pada masa kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dapat kita lihat dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang militer. Pada bidang militer ini kita lihat kepemimpinannya pada saat itu memiliki pemimpinan yang berani, tegas, dan bertanggung jawab. Yang kedua pada bidang pengetahuan dan budaya, memiliki banyak sekali kebudayaan yang mendominasi dari Arab, Persia, dan Bizantium. Dapat mengambil seperti di daerah Persia kita dapat mengambil suatu pengetahuan mengenai etika kerajaan. Dari Bizantium kita dapat mempelajari mengenai organisasi peperangan, dan dari Arab dapat dipelajari yaitu ekonomi kemasyarakatan. Yang ketiga pada bidang keagamaan. Pada bidang keagamaan ini memiliki peranan penting yaitu ulama dalam hal sosial dan politik. Yang terakhir yaitu bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan ini dipimpin oleh seorang sultan dan wakilnya yaitu biasa kita sebut sebagai wazir.
Selanjutnya membahas mengenai masa kemunduran Turki Utsmani. Masa kemunduran Turki Utsmani ini disebabkan karena tidak memiliki pemimpin yang tegas dan berani pada kala itu. Terjadi penyelewengan dalam beberapa hal, serta yang terakhir yakni mendapatkan penyerangan besar-besaran dari Jerman, Polandia, dan Rusia. Adapun membahas mengenai keruntuhan kerajaan Turki Utsmani ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama atau internal ini antara lain yaitu mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi. Yang kedua, pemimpin sultan yang lemah pada saat itu. Yang ketiga, adanya perluasan wilayah yang mengakibatkan peledakan penduduk. Yang keempat ini adanya budaya korupsi para sultan. Yang kelima, pengaruh istri yang berkebangsaan Eropa yang memberitahukan sebuah rahasia kepada musuh. Yang keenam yaitu ketertinggalan industri perang. Adapun dari faktor eksternalnya antara lain satu yaitu kebangkitan bangsa Eropa, yang kedua mendapatkan seserangan dari daerah lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.